Ibu Lopez, lagi sibuk aja. Iya nih, kami ada tugas nih. Mau buat RPP. RPP Merdeka Belajar kah? Bukan, RPP diferensiasi. Tugas kami CGP. RPP versi baru kah? Bagi-bagi dong ilmunya. Tidak baru juga sih, sistematikanya sama. Hanya RPP ini dibuat berdasarkan kebutuhan peserta didik. Menurut Tomlinson, kebutuhan peserta didik terdiri dari 3 aspek. Yang pertama kesiapan diri, kedua minat dan ketiga profil belajar. Jadi RPP-nya dibuat berdasarkan 3 aspek itu. Apa ketiga aspek itu dipilih semua atau kita cukup memilih satu? Kita cukup memilih satu yang menurut kita itu kebutuhan siswa yang harus dipenuhi. Aku jadi penasaran. Jelasin dong. Sebelum membuat RPP diferensiasi terlebih dahulu kita menganalisis kebutuhan belajar siswa kita. Contohnya di masa pandemi begini anak-anak pasti belajar dari rumah. Pastinya kita berpikir bagaimana anak-anak kita walau tinggal di rumah tetapi mereka tetap menerima haknya untuk belajar. Maka kita pasti membuat bahan ajar atau modul, video dan banyak media lain yang kita bisa gunakan. Itu merupakan salah satu kebutuhan yang perlu kita perhatikan. Kebutuhan tersebut merupakan aspek dari profil pelajar yang melihat kebutuhan siswa dari cara belajarnya. Untuk itu terlebih dahulu kita membuat survei mengenai media apa yang bisa menunjang pembelajaran mereka di rumah. Setelah itu, kita akan menyiapkan media pembelajaran yang bisa diakses oleh murid-murid. Agar pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan strategi pastinya. Ada 3 strategi dalam penerapan pembelajaran diferensiasi yaitu yang pertama diferensiasi konten. Konten itu merupakan materi yang kita ajarkan pada anak-anak sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda atau juga merupakan tanggapan terhadap kombinasi dari kesiapan, minat dan profil belajar. Yang pertama kesiapan belajar. Informasi yang diberikan pada siswa harus dipetakan. Misalnya jenis materi yang diberikan itu dari yang mendasar hingga ke tahap transformatif. Materi dasar itu biasanya berupa fakta umum, dasar-dasar dan prinsip-prinsip sedangkan materi transformatif berupa pertanyaan pemandu yang membuat mereka mengembangkan pemahaman mereka lebih jauh. Yang kedua minat. Pada aspek kedua ini kita menyediakan topik materi yang disukai siswa. Dan yang ketiga profil belajar yaitu kita memastikan bahwa murid-murid kita dapat mengakses konten sesuai dengan gaya belajarnya. Strategi selanjutnya adalah diferensiasi proses. Ketika kita sudah memetakan kebutuhan belajar murid maka harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan itu bisa terpenuhi, caranya seperti apa dan proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita tahu bahwa murid kita belajar baik itu mandiri atau kelompok. Selain itu kita juga harus berpikir seberapa bantuan yang kita berikan. Misalnya murid mana yang membutuhkan banyak bantuan dan murid mana yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu dan mereka belajar mandiri. Semua itu harus kita pertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran di RPP. Cara untuk melakukan diferensiasi proses yakni pertama kegiatan berjenjang, kedua menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Ketiga membuat agenda individual untuk murid. Keempat memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Keempat, mengembangkan kegiatan bervariasi dan kelima pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan dan minat. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi ini menyangkut tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Berarti seperti karangan dan tulisan. Kalau di mapel saya, masih banyak lagi seperti hasil tes, pertunjukan, hasil presentasi, pidato, rekaman, diagram dan sebagainya. Bentuk produk itu banyak akan tetapi kembali mempertimbangkan kebutuhan murid. Berarti strategi itu akan kita tuangkan dalam RPP. Iya benar sekali. Perbedaan RPP diferensiasi dengan RPP lainnya itu dilihat dari kegiatan intinya. Di mana siswa yang bekerja dan guru hanya menjadi fasilitator dan mediator saja. Makasih ya Ibu Lopez untuk ilmunya. Kalau nanti saya belum begitu paham akan saya tanya lagi. Apakah nanti di sekolah kita akan diterapkan RPP diferensiasi? Saya berharap mungkin pelan-pelan kita semua guru bisa membuat RPP diferensiasi. Semua ini untuk memenuhi kebutuhan anak didik kita. Udah waktu mau pulang. Ayo kita pulang sebelum hujan. Ayo, aku juga takut kena hujan. Nanti pilek lagi.